Hai guys, balik lagi bersama saya di CBSA Channel. Coba bikin sendiri aja. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan diberikan berkat yang melimpah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang sepeda motor saya NMAX ABS All New 2020. Jadi kemarin saya sempat ke bengkel, terus saya ganti laher atau bearing sepeda motor di roda depannya. Nah, setelah diganti, di dalam perjalanan pulang dari bengkel, lampu ABS-nya menyala terus, lampu TCS-nya juga menyala terus. Jadi pada saat saya buka gas, TCS-nya berebet gitu. Jadi dalam perjalanan pulang itu lampu ABS dan lampu TCS-nya menyala terus. Nah, kebetulan saya sedang sibuk, jadi saya tidak sempat balik lagi ke bengkel. Saya terus ke rumah. Nah, sesampai di rumah, saya pikir mungkin karena ban belakangnya sudah gundul, jadi saya ganti ban belakangnya. Nah, setelah saya ganti ban belakang pun sama. Jadi saya bawa lagi ke bengkel, terus sampai di bengkel mereka bersihkan sensor ABS-nya, sensor ABS di roda depan dan di roda belakangnya dibersihkan. Nah, setelah dibersihkan, dicoba lagi, tetap juga seperti itu. Jadi ABS-nya tidak mau mati, ABS-nya menyala terus, lalu kemudian TCS-nya juga seperti itu, menyala terus. Nah, jadi orang bengkel menganjurkan untuk mengecek modul ABS-nya, khawatirnya modul ABS-nya yang bermasalah. Tapi karena untuk mengecek modul ABS-nya itu lumayan ribet dan harganya tidak murah ya, harganya itu sekitar 5-6 juta. Jadi ya sudah, saya bilang nanti aja, karena kebetulan uangnya juga belum ada. Jadi saya balik ke rumah. Setelah sampai di rumah, saya berpikir mungkin karena pengaruh aki motornya sudah suak, karena aki motor yang saya pakai itu semenjak dari dealernya sudah 6 tahun, kurang lebih 6 tahun, belum pernah saya ganti, sehingga saya ganti akinya. Karena aki motor juga sangat berpengaruh pada kelistrikan dan elektronik, termasuk sensor ABS dan TCS-nya. Jadi kalau akinya swak, kadang-kadang ABS atau TCS-nya itu bermasalah juga karena kelistrikannya tidak cukup untuk penggunaan ABS dan TCS. Tapi setelah saya ganti akinya pun tetap aja ABS-nya tetap menyala dan TCS-nya juga menyala terus. Dan akhirnya saya menemukan caranya. Oke, mau tahu caranya? Kita langsung CBSA, coba bikin sendiri aja. Nah, ini sepeda motornya, kita coba nyalakan ya, kita putar kontaknya. Oke, ini nyala, indikatornya menyala. Nah, indikator ABS-nya menyala. Nah, ini kita coba jalan. Nah, ini TCS-nya langsung berebek ini pada saat tarikan awal. Nah, kita coba lagi, kita jalan lebih jauh. Oke, kita coba gas. Nah, tetap aja TCS-nya tetap menyala, tidak mau mati lagi. ABS-nya pun gitu, jadi ABS tetap menyala sehingga TCS-nya ikutan error. Nah, ini dia. Kita balik lagi ke rumah. Nah, ini kita perhatikan, tetap tidak mau mati ya guys. Ini, nah ini dia TCS sama ABS-nya tetap nyala, tidak mau mati. Oke, sekarang kita coba cek roda depannya. Soalnya kemarin kan sempat diganti lahernya. Siapa tahu ada salah atau apa di sini. Kita raba-raba ini piringan hitamnya atau sensoring ABS-nya ini. Rupanya masalahnya ada di sensoring ABS-nya ini. Nah, ini dia, ini sensoring ABS. Nah, ini guys, ini ada bagian yang penyok ke dalam. Nah, ini mungkin pada saat dilepas kemarin rodanya mungkin tertindih atau mungkin tertekan apa gitu, jadi dia penyok ke dalam ini guys. Nah, ini dia, makanya ini yang harus kita luruskan guys, harus kita ratakan biar dia rata sekelilingnya. Nah, untuk meratakannya saya pakai ini guys. Nah, kebetulan ada kunci T8 di rumah. Nah, ini saya bungkus dulu ujungnya pakai kain. Nah, kemudian saya ketuk pelan-pelan guys. Nah, ini di bagian yang penyok ini ketuk keluar biar dia sama rata. Nah, ini ketuk pelan-pelan guys. Nah, kita cek sekelilingnya.
Nah, ini kita putar, kita sambil meraba-raba ya guys. Kita raba-raba, kita pastikan agar posisinya itu rata. Nah, piringan hitamnya ini, sensoring ABS-nya ini rata, tidak ada bagian yang penyot lagi. Jadi kita perhatikan, kita cek benar-benar biar tidak kotor, tertutup lumpur ataupun oli. Jadi pastikan sensoring ABS atau piringan hitamnya ini, piringan hitam untuk pendeteksian ABS-nya bersih. Nah, ini sensoring ABS-nya udah bersih, udah presisi, dan udah mantap ini. Jadi kesimpulannya ini guys. Nah, piringan hitam ini yang berwarna hitam kecil di bagian dalam ini yang dideteksi oleh sensor ini. Nah, kalau ininya penyok sedikit, misalnya tertekan masuk ke dalam, penyok ke dalam sedikit, ininya udah tidak mendeteksi, sehingga rem otomatis, ABS-nya otomatis error. Nah, karena ABS-nya error, TCS-nya langsung otomatis ikut sistem TTS-nya nyala juga, sehingga motor berebek saat kita starter awal. Nah, setelah ini saya ratakan kembali, yang penyoknya saya tekan dari dalam keluar. Nah, teman-teman bisa tekan pakai alat apa saja, yang penting tekannya pelan-pelan dan teman-teman rasakan supaya ketinggiannya ini sama semua, sekelilingnya ini sama semua. Nah, dirasakan pakai jari teman-teman. Nah, ini udah rata ini, sehingga pendeteksian dari sensornya ini dia bisa mendeteksi. Jadi dia mendeteksi yang hitam ini. Jadi teman-teman jaga ini yang hitam ini, kalau misalnya ganti ban atau ganti lahernya harus pastikan ini jangan sampai ditindih, dibikin penyok di bengkel gitu. Kadang-kadang di bengkel dia buru-buru, nah ininya ini dia tidak perhatikan, ini kadang terpenyok, mungkin kena benda apa, jadi dia penyok masuk ke dalam, dia miring ke dalam. Ini yang hitam ini. Nah, jadi yang hitam ini harus teman-teman perhatikan benar-benar. Oke, sekarang kita langsung coba sepeda motornya. Oke, kita coba nyalakan guys. Oke, ABS-nya masih nyala, kita coba jalan dulu, maka dia akan mati. ABS kan biasanya di atas 10 km per jam itu dia mati. Kita nyalakan dulu. Oke, kita coba sekarang. Nah, udah berhasil guys, sudah mati. TCS-nya pun udah otomatis mati. Udah guys, berhasil guys. Oke, TCS-nya pun udah nggak hidup. Oke, sekian dulu guys. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Bye.